Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1214. Sepertinya 10-12 juta per meter persegi. Olivia memandangi kedua paman dan dua sepupunya itu, lalu bertanya kepada mereka, apa kalian keberatan? Kalau kalian nggak keberatan, lakukan saja apa yang dikatakan kakek. Aku akan meminta seseorang untuk membuatkan kontrak, mengajak notaris datang untuk bertemu dengan kakek dan nenek, kemudian melakukan negosiasi ulang. Mulai sekarang, kakek dan nenek nggak akan memiliki bagian dari rumah yang ditinggalkan oleh orang tuaku lagi. Kalau mereka nggak keluar dari rumah itu, kalian yang akan membayar uang sewa, listrik dan air setiap bulan hangguan. Air setiap bulannya, uang yang seharusnya keluarga kami berikan pada mereka sudah lama diberikan dulu. Kami nggak akan memanfaatkan kalian, jadi kalian juga jangan berpikir bisa memanfaatkan kami. Stefan mencondongkan tubuh mendekati telinga Olivia dan berbisik, pindahkan nama mereka dari kartu keluarga dulu. Meskipun sertifikat rumahnya masih pakai nama papaku, tapi kakek dan nenek masih hidup. Mereka harus menandatangani surat yang menyatakan mereka setuju untuk nggak mewarisi rumah itu. Setelah itu kamu dan kakakmu baru bisa mewarisi rumah itu sepenuhnya. Kalau kartu keluarganya berisi nama Olivia dan kakaknya, maka kedepannya mereka tidak perlu berurusan dengan orang-orang ini lagi. Olivia menganggukkan kepala. Keluarga Hermanus tidak ada yang keberatan. Yoga berkata, Olivia, kalau begitu lakukan saja seperti yang kamu bilang. Kalian beli bagian yang dimiliki kakek dan nenek dari rumah itu. Kedepannya kakek dan nenek tetap tinggal di rumah kalian, dan kami yang akan membayar uang sewa, listrik dan airnya. Tapi, kami juga harus pulang untuk memberitahukan hal ini pada Om Thomas. Kamu dan Odelina besok datang bawa surat perjanjiannya, lalu minta kepala desa untuk bersaksi. Oke, Odelina langsung setuju. Bagi Odelina dan Olivia, kalau mereka bisa menyelesaikan masalah warisan orang tua mereka ini dengan cara bernegosiasi, tanpa perlu berdebat dan bertengkar, bagi mereka ini juga hal yang baik. Setelah bernegosiasi, keluarga Hermanus tak sabar ingin segera pulang. Setelah keluar dari hotel, Adi menoleh dan memandang Olivia dan kakaknya dengan cukup lama. Dia membuka mulutnya, tapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Setelah keluarga Hermanus pergi, Odelina menggandeng tangan putranya dan berkata kepada Olivia dan suaminya, Oliva, Stefan, kakak dan Russell pulang dulu. Kak, aku akan mengantar kalian pulang. Odelina tersenyum dan berkata, nggak perlu, kakak datang naik motor. Kak, beli mobil saja. Atau, aku kasih kakak satu mobil. Nggak perlu, kakak akan pergi lihat-lihat mobil beberapa hari lagi, kalau sudah lebih santai. Kakak punya uangnya, jadi bisa beli sendiri. Weekend agak santai, kamu temani kakak pergi lihat-lihat mobil, ya. Odelina selalu menolak keinginan adik atau adik iparnya untuk memberinya mobil atau rumah. Dia sendiri punya uang untuk membeli mobil. Kalau beli rumah, dia masih belum sanggup. Namun, restorannya sangat ramai. Setelah beberapa tahun, dia pasti bisa mengumpulkan cukup uang untuk membeli rumah. Odelina naik ke mobil, lalu membonceng Russell dan meninggalkan Mambera Hotel. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan Daniel lagi. Odelina selalu merasa Mambera terlalu kecil, karena dia selalu bisa bertemu Daniel kemanapun dia pergi. Daniel mengenali Odelina terlebih dahulu, membunyikan klakson mobilnya di belakang wanita itu dan putranya. Odelina tidak tahu yang membunyikan klakson itu Daniel. Ketika mendengar ada mobil yang membunyikan klakson di belakangnya, dia menoleh dan melihat ke belakang. Daniel melambai padanya dan tersenyum padanya. Melihat Daniel memperlambat mobil dan menepi ke pinggir jalan, Odelina pun menghentikan motornya. Daniel menepi dan memarkir mobil, lalu keluar dari mobil dan berjalan ke arah Odelina dan putranya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh Russell yang sedang duduk di kursi khusus anak. Tatapannya pada Russell sangat lembut. Odelina, kamu mau bawa Russell kemana? Pada saat yang sama, sebuah BMW lewat. Melihat Daniel, pengemudi wanita di dalamnya langsung berkata kepada orang yang duduk di kursi penumpang, Tante, apa itu Kak Daniel? Bab 1215. Orang yang mengemudi adalah Charlie. Mobil yang dikendarainya adalah milik Yanti, yang dipinjamkan untuk Charlie untuk digunakan selama berada di Mambera. Yanti sangat menyukai Charlie dan berusaha sekeras mungkin untuk menjodohkan Charlie dan Daniel. Charlie sih tidak ingin terburu-buru untuk mengejar Daniel, malahan menghabiskan waktu bersama Yanti saat dia ada waktu luang.
Hal ini membuat Yanti semakin menyukainya. Dia memilih untuk menaklukkan mertua terlebih dahulu. Setelah mendengar perkataan Charlie, Yanti menoleh dan melihat keluar jendela. Mobil masih melaju, dan ada banyak kendaraan di sekitar, sehingga dia tidak bisa mengerem atau melambat secara tiba-tiba. Namun, seorang ibu tentu bisa dengan mudah mengenali anak laki-lakinya. Memang Daniel, ujar Yanti dengan yakin. Siapa wanita yang berbicara dengan Kak Daniel itu? Yanti tidak melihat Odelina dengan jelas. Dia berkata, Charlie, di depan sana ada persimpangan lampu lalu lintas. Kamu bisa putar di sana. Kita balik lagi saja ke sana, untuk melihat siapa wanita itu. Putranya itu jarang sekali berhubungan dengan lawan jenis, kecuali keluarga atau klien dan rekan kerja. Karena itulah, anak itu masih single sampai sekarang. Yanti pikir, luka bekas pisau di wajah putranya itu terlalu menakutkan, yang menjadi alasan mengapa putranya single. Oke, Cherry juga ingin tahu siapa wanita itu. Daniel adalah pria yang ingin dia dapatkan saat ini. Ananta Group ingin melakukan bisnis di Mambera. Kalau dia bisa menikah dengan Daniel, maka Ananta Group akan sangat terbantu. Dia dan Daniel bisa dibilang merupakan kombinasi yang kuat. Dia mengagumi pria seperti Daniel yang bisa mencapai kesuksesan sendiri tanpa mengandalkan keluarga besarnya. Pria itu sangat maskulin. Meskipun ada bekas luka di wajahnya, dia tetap menyukai pria itu dan sangat mengaguminya. Daniel tidak tahu kalau ibunya dan Charlie melihat dia turun dari mobil untuk berbicara dengan Odelina. Setelah bertanya pada Odelina, dia mengelus kepala Russell dan ingin menggendong anak itu. Namun, anak itu tidak mau digendong, jadi dia mengurungkan niatnya itu. Aku keluar untuk mengurus beberapa hal, sekarang sudah selesai. Saat ini, aku mau membawa Russell pulang untuk tidur sebentar, ujar Odelina, lalu bertanya lagi pada Daniel, Pak Daniel mau kemana? Kalau sibuk, kami nggak akan menyita waktu Pak Daniel. Daniel tersenyum dan berkata, aku juga keluar untuk mengurus beberapa hal. Urusannya juga sudah selesai, dan sekarang aku mau kembali ke kantor. Dia menatap Russell lagi dan berkata pada Odelina, Odelina, kamu bisa beli mobil. Dengan begitu, Russell akan lebih aman. Kalau naik motor, ada banyak kendaraan yang berlalu lalang di jalan, jadinya berbahaya. Weekend nanti, aku sudah meminta Olivia untuk menemaniku ke toko mobil, untuk melihat mobil. Aku akan beli satu kalau ada yang disuka. Kalau aku sudah beli mobil, beli barang akan lebih mudah. Dia juga pernah berpikir untuk membeli motor roda 3. Setelah memikirkannya, lebih baik membeli mobil saja. Dia jadi bisa membawa pulang semua bahan makanan yang dibutuhkan untuk restorannya, kalau dibeli secara lengkap sekaligus juga beli untuk bahan masak di rumah. Daniel berkata, aku sangat dekat dengan salah satu bos pemilik dealer mobil. Bagaimana kalau aku bawa kamu ke sana untuk lihat-lihat? Nggak perlu, Olive saja yang pergi menemaniku. Pak Daniel sibuk. Aku nggak enak mau menyita waktu Bapak. Bukannya kamu bilang weekend baru mau pergi lihat mobilnya. Aku nggak perlu kerja kalau weekend. Di rumah juga bersantai. Olivia pasti nggak begitu paham mobil, nggak seperti kami para pria. Daniel bersikeras ingin menemani Odelina pergi membeli mobil. Odelina tersenyum dan berkata, Olive memang nggak paham, tapi Stefan paham. Stefan juga nggak perlu kerja weekend nanti. Daniel terdiam. Dia melupakan Stefan. Olivia mau menemani kakaknya pergi lihat mobil. Stefan mana mungkin tidak ikut. Kalau begitu, kalau butuh bantuan, bilang saja padaku. Bab 1216. Oke, terima kasih, Pak. Odelina mengucapkan terima kasih dengan sopan, lalu berkata kepada Daniel, Pak, kami pergi dulu, ya. Bye. Daniel berpesan, pelan-pelan. Russell, dadah. Russell melambaikan tangan kecilnya kepada Daniel, dadah, Om Daniel. Odelina mengendarai motor dan membonceng putranya pergi. Daniel berdiri diam di tempat, melihat punggung kedua orang yang pergi itu, sampai mereka sudah jauh tak terlihat lagi, dia baru kembali ke mobil, menyalakan mesinnya dan kembali ke kantor. Setelah mobil Daniel melaju pergi, Charlie juga menghidupkan mesin BMW yang diparkir 50 meter jauhnya di belakang. Charlie, bawa mobilnya cepat sedikit. Salib mobil Daniel, lalu kejar wanita itu. Kita lihat siapa sebenarnya wanita itu. Karena takut ketahuan oleh Daniel, mereka memutar dan melalui jalan yang tadi lagi, lalu berhenti di tempat yang tidak jauh dari tempat Daniel memarkir mobilnya. Namun, mereka tetap tidak bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas.
Yanti pernah melihat Odelina. Namun, Odelina masih gemuk sekali saat dia melihatnya. Odelina yang sekarang sudah kurus banyak, belasan kilogram. Jadi, Yanti tidak bisa mengenalinya. Selain itu, dia bertemu dengan Odelina di pesta yang diadakan keluarga Sanjaya. Dia juga hanya melihat sekilas, jadi tidak benar-benar mengingat paras wanita itu. Cheryl menggumam mengiyakan. Dia menginjak pedal gas dan mulai mengejar mobil Daniel. Tidak perlu waktu yang lama, mobil mereka sudah menyalip mobil Daniel. Ketika melihat mobil ibunya menyalip mobilnya, Daniel tidak mengejar mobil itu. Tanpa bertanya pun dia sudah tahu, ibunya pasti sedang bersama Charlie. Dia takutnya Charlie akan mengganggunya kalau dia menyusul mereka. Charlie sangat berani. Kalau dia menyukai satu pria, dia akan terang-terangan mengejar pria. Itu, Odelina mengendarai motor, sehingga kecepatannya tidak secepat mobil. Beberapa menit kemudian, mobil Charlie melaju melewati motor Odelina. Yanti sengaja menurunkan kaca jendela mobil untuk melihat Odelina yang memakai helm. Dia masih tidak bisa melihat paras Odelina dengan jelas, tapi dia bisa melihat Russell yang duduk di kursi khusus anak. Dia segera menurunkan kaca kursi belakang. Raut mukanya langsung berubah masam. "Tante, apa tante mengenalnya?" Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia juga melihat Russell, wanita yang bawa anak. Itu artinya, sudah punya suami. Wanita ini nggak akan menjadi saingannya. Charlie seketika tidak merasa takut lagi. Yanti berkata, kalau tante nggak salah tebak, wanita itu namanya Odelina, keponakannya Yuna Sanjaya, dan kakak kandungnya istri dari tuan muda keluarga Aditama. Tante pernah bertemu dengannya. Waktu bertemu dengannya, dia masih sangat gemuk. Waktu itu, tante langsung nggak menyukainya. Masa nggak menghargai diri sendiri, membuat diri sendiri sampai segemuk itu. Nggak heran kalau suaminya selingkuh. Yanti tidak menyukai Odelina, mungkin karena kesan pertamanya dulu kurang bagus. Dia merasa Odelina sendiri yang juga menyebabkan pernikahannya gagal. Wanita itu tidak tahu bagaimana mencintai diri sendiri. Setelah menikah, hidupnya hanya untuk suami dan anaknya. Bukan hanya tidak tahu untuk meningkatkan value diri sendiri, tapi juga tidak menjaga badannya. Ketika Odelina baru bercerai waktu itu, Yanti memperkirakan berat Odelina saat itu hampir 100 kilogram. Meski Odelina tinggi, tapi dia terlalu gemuk. Jadinya tetap jelek. Dia kakak kandungnya istri dari Stefan Aditama. Janda. Charlie mendengar Yanti menyebut-nyebut Odelina dan Olivia. Namun, Yanti lebih menekankan tentang Olivia. Bagaimanapun juga, status Olivia berbeda. Dia adalah istri dari tuan muda keluarga Aditama. Dia akan menjadi istri dari kepala keluarga Aditama di masa depan. Bab 1217. Mereka berada di lingkaran pergaulan yang sama, jadi pasti akan sering bertemu dan berhubungan. Odelina adalah seorang janda. Yanti hanya mengungkitnya 2 kali, tapi Charlie langsung mengingat wanita itu, karena wanita itu adalah kakak kandungnya Olivia. Iya, Odelina bercerai tahun lalu. Suaminya berselingkuh. Dengar-dengar, juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, suaminya juga memintanya untuk membayar setengah dari pengeluaran keluarga. Odelina adalah ibu rumah tangga, biasanya hanya menjaga anak di rumah, jadi nggak punya penghasilan. Suaminya memintanya untuk membayar setengah dari pengeluaran keluarga. Itu artinya, suaminya sudah nggak menyukainya lagi. Dia bahkan nggak menyadarinya. Dengar-dengar, dia akhirnya mendapatkan bukti perselingkuhan suaminya. Dia baru tahu suaminya punya wanita lain di luar. Suaminya memintanya untuk membayar setengah dari pengeluaran keluarga, apapun pengeluaran itu. Pelit sekali padanya. Tapi, kalau untuk selingkuhannya, apapun dibeli. Semuanya barang bermerek. Wanita, terutama wanita yang sudah menikah, harus hidup dengan cerdas. Cintai diri sendiri dulu. Kalau kita nggak mencintai diri sendiri, apa kita berharap suami akan mencintai kita? Cobalah untuk bisa mandiri secara finansial, memegang dan mengatur keuangan keluarga juga boleh. Uang suami nggak perlu terlalu hemat digunakan. Kalau terlalu hemat, suami jadi bisa menggunakannya untuk wanita lain. Kalau kita nggak beli baju baru, nggak beli produk perawatan kulit dan selalu berhemat, suami bukannya menghargai kita, tapi malah nggak menyukai kita karena nggak merawat diri dan jelek. Jadinya, mereka nggak mau membawamu keluar, karena menurut mereka kita memalukan. Setelah mengatakan Odelina bisa berakhir pada perceraian karena wanita itu tidak mencintai diri sendiri setelah menikah, Yanti berkata pada Charlie, "Charlie, kamu jangan khawatir. Daniel
Bukan pria seperti itu. Kalau kamu dan Daniel menikah nanti, kami akan berpikiran sangat terbuka. Kami nggak akan melarangmu bekerja. Kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau. Kami semua akan mendukung pilihanmu. Charlie bisa dibilang sosok yang penting di Ananta Group. Yanti tahu wanita seperti ini tidak mungkin mau menjadi ibu rumah tangga setelah menikah. Jadi, dia sengaja mengatakannya lebih dulu sekarang, supaya Charlie tidak khawatir. Charlie tersenyum dan berkata sambil menyetir mobil, "Tante, aku dan Kak Daniel bahkan belum apa-apa. Dia selalu menghindariku. Aku mungkin masih butuh waktu yang lama untuk mendapatkannya. Tapi, aku setuju dengan perkataan Tante. Si Odelina itu dulu lebih gemuk dari sekarang, ya. Kulihat dia masih lumayan gemuk sekarang. Odelina masih belum sepenuhnya menyingkirkan daging di tubuhnya. Bagi wanita yang badannya bagus seperti Charlie, Odelina masih dianggap gemuk." Setelah mengetahui Odelina adalah seorang janda, Charlie tidak banyak memikirkannya lagi. Daniel tidak mungkin akan menikahi seorang janda yang memiliki anak. Para tetua di keluarga Lumanto juga tidak akan setuju. Selain itu, wanita yang bernama Odelina itu juga masuk gemuk. Daniel memiliki selera yang tinggi dan pemilih. Pria itu bahkan tidak menyukai Charlie, mana mungkin akan menyukai Odelina yang gemuk, janda, dan punya anak. Charlie pikir, Daniel berhenti dan mengobrol dengan Odelina karena pria itu segan pada Stefan. Walau bagaimanapun, Odelina adalah kakak iparnya Stefan. Semakin cinta Stefan pada istrinya, dia akan semakin menghormati kakak iparnya itu. Bagi Olivia, Odelina adalah kakak yang sudah seperti ibunya sendiri. Daniel sangat baik pada putra Odelina, ujar Yanti. Dia tidak pernah menyangka putra bungsunya bisa menyukai anak kecil sampai seperti itu. Charlie berkata, "Anak itu memang lucu. Siapapun yang melihatnya akan menyukainya." Yanti menolehkan kepalanya dan menatap Charlie, tapi diam saja. Charlie pikir, Daniel tidak mungkin menyukai seorang janda, jadi dia tidak menganggap Odelina sebagai sebuah ancaman. Yanti adalah seorang ibu, jadi dia tentu lebih mengenal putranya. Dia selalu merasa bahwa perhatian Daniel kepada Odelina dan putranya agak sedikit tidak masuk akal. Setelah berpikir sejenak, Yanti mengeluarkan ponselnya dan menelepon, meminta seseorang untuk mencari tahu tentang keadaan Odelina akhir-akhir ini. Bab 1218. Dia jadi lebih ingin tahu, apakah Odelina dan putranya sering berhubungan. Setelah mendengar Yanti memerintahkan orang untuk mencari tahu tentang keadaan Odelina belakangan ini, Charlie bertanya kepada Yanti, "Tante, Kak Daniel nggak tertarik pada Odelina, kan? Odelina adalah seorang janda, lalu gendut lagi. Selera Daniel nggak seburuk itu. Tapi, kita tetap harus waspada. Siapa tahu Odelina ingin mendapatkan Daniel. Charlie, menantu yang tante mau itu yang sepertimu. Kalaupun Odelina bukan seorang janda, Yanti juga tidak akan menyukainya." Charlie berkata, "Benar juga. Aku nggak memikirkan hal itu tadi. Aku hanya berpikir, Kak Daniel nggak mungkin suka dengan seorang janda. Aku juga pikir tante nggak mungkin setuju, makanya aku nggak menganggap dia ancaman." Charlie, Daniel selalu single dari dulu. Dia nggak pernah terlibat dalam skandal apapun, juga nggak pernah mengejar wanita manapun. Dia termasuk orang yang nggak peka dalam hubungan cinta, tapi kalau ada yang bisa menaklukkan hatinya, maka dia akan menggunakan seluruh kelembutan yang dia miliki untuk memanjakan wanita itu. Kamu nggak boleh meremehkan Odelina. Dia adalah kakak dari menantu keluarga Aditama. Daniel dan Stefan juga berteman. Baik, mereka sering bertemu. Kalau sering berhubungan, siapa tahu Odelina jadi punya ambisi, ingin menaikkan derajatnya seperti adiknya. Jadi, orang yang harus kamu waspadai itu Odelina. Kalau kamu merasa ada yang nggak beres, tante juga yakin kamu bisa menangani wanita itu sendiri. Ekspresi di wajah Charlie berubah serius. Dia tidak berani meremehkan Odelina lagi. Daniel mungkin tidak akan jatuh cinta pada seorang janda, tapi bukan berarti si janda itu tidak akan menginginkan Daniel. "Tante, aku tahu." Charlie percaya diri dia bisa mendapatkan Daniel. Saat ini, Daniel memang suka menghindarinya. Namun, kalau pria itu sudah jatuh cinta padanya, pasti akan sangat memanjakannya. "Kita kembali ke kantor Lumanto Group," ujar Yanti. Charlie berkata, "Tante, Kak Daniel sangat sibuk. Kalau kita nggak ada urusan dengannya, nggak usah ke kantor dan mengganggunya, yang bisa memengaruhi pekerjaannya. Nanti dia semakin nggak suka padaku, bahkan akan berpikir aku menggunakan tante untuk memberikan tekanan padanya." Yanti menggoda Charlie sambil tersenyum,
kamu sudah mulai membela Daniel dan sayang padanya. Baiklah, kalau begitu, Tante ikut apa katamu. Kita pergi belanja saja. Kalau ada yang kamu suka, Tante akan membelikannya untukmu. Tante, aku nggak butuh apa-apa. Charlie tidak perlu dibelikan baju atau tas bermerek oleh Yanti. Dia sendiri punya banyak. Dia hanya butuh seorang suami. Kamu kesini nggak bawa gaun, kan? Kita pergi lihat-lihat gaun. 2 hari lagi, Tante mau menghadiri sebuah pesta. Tante akan bilang pada Daniel untuk menemani Tante pergi. Kamu juga ikut nanti, jadi pasti butuh gaun. Kalau mau jahit, sudah nggak sempat. Jadi, beli gaun yang sudah jadi dulu saja, ya. Charlie mau menemani Yanti ke pesta itu dengan senang hati. Lingkaran pertemanan Yanti berisi banyak orang yang berasal dari kalangan atas di Mambera. Kalau dia menemani Yanti menghadiri pesta itu, dia jadi bisa berkenalan dengan para wanita kaya di Mambera, dengan cepat. Nggak apa-apa, kok, aku terkadang juga beli gaun yang sudah jadi. Yanti tersenyum dan berkata, Charlie, Tante semakin menyukaimu. Kamu murah hati, sopan, dan cakap. Kalau Daniel menikah denganmu, Tante akan sangat senang. Charlie menjadi sangat percaya diri setelah dipuji oleh Yanti. Bab 1219. Setelah menyelesaikan masalah rumah di kampung halamannya, Olivia kembali ke toko buku dengan perasaan gembira. Namun, tak disangka, dia melihat Albert yang sudah lama tidak dia lihat di sana. Albert mengambil cuti 2 hari ditambah 2 hari di weekend, jadi totalnya ada 4 hari. Dia pulang untuk mengunjungi orang tuanya. Mengetahui Olivia tidak ada di toko, Albert datang menemui sepupunya. Junia tidak tahu kapan Olivia akan kembali, sementara Albert hanya masuk dan duduk sebentar, lalu berencana untuk pergi. Tepat saat dia hendak pergi, Olivia kembali. Dan berpapasan dengannya. Kak Olivia. Karena sudah bertemu, Albert tetap tersenyum dan memanggil Olivia dengan sebutan kakak, seperti sebelumnya. Albert. Olivia mengamati Albert, lalu berkata dengan sopan, kamu kapan pulangnya? Sudah lama sekali nggak bertemu. Kamu kelihatan jauh lebih dewasa sekarang. Aku baru saja pulang hari ini. Mamaku sedang nggak enak badan. Pabrik nggak terlalu sibuk saat ini, jadi aku mengambil cuti 2 hari, 4 hari ditambah weekend. Jadinya aku bisa pulang untuk mengunjungi mamaku. Kak Olivia makin cantik. Olivia memang cantik dari dulu. Setelah dimanjakan oleh cinta, dia jadi semakin indah, seperti bunga yang mekar. Albert tahu betul bahwa Olivia, si bunga yang mekar ini, hanya akan mekar untuk Stefan. Meski sudah lama tidak bertemu dan dia sudah lama menyerah atas cintanya pada Olivia. Namun, saat bertemu lagi, Albert tetap tidak bisa menahan rasa irinya pada Stefan. Tante Desi baik-baik saja, kan? Tanya Olivia dengan peduli ketika mendengar Tante Desi sedang tidak enak badan. Dia menoleh pada temannya dan berkata, aku nggak pernah mendengar Junia mengungkitnya. Junia berkata, Tante Desi nggak kenapa-napa, kok. Hanya pilek saja. Orang yang sakit biasanya gampang merasa lemah. Tante menelepon Albert dan membuatnya khawatir, sampai Albert cepat-cepat minta izin untuk pulang dan menemani Tante Desi ke dokter. Setelah menemani mamanya ke dokter, dan ketika mamanya sedang beristirahat, dia keluar untuk bertemu dengan teman, lalu datang ke sini untuk melihat-lihat. Pengawal keluarga Aditama ada di sini. Junia khawatir Stefan akan salah paham ketika mengetahui Albert datang ke sini, mengira Albert masih belum menyerah. Jadi, dia menjelaskannya untuk Albert. Albert datang ke sini benar-benar bukan karena Olivia. Sebelum datang, sepupunya itu bahkan sengaja menelepon terlebih dahulu. Setelah mengetahui Olivia tidak ada di toko, dia baru datang. Akhir-akhir ini banyak orang yang sakit. Bilang pada tante untuk menjaga kesehatannya. Albert bergumam mengiyakan, lalu berkata, iya, banyak orang yang sakit. Di rumah sakit juga, ramainya sudah seperti pasar. Itu, Kak Junia, Kak Olivia aku pergi dulu, ya. Albert tidak ingin berlama-lama di sana. Setelah menatap Olivia dengan dalam untuk beberapa saat, dia akhirnya tersenyum dan berpamit pada kedua wanita itu, lalu pergi. Setelah Olivia kembali, belum lagi 5 menit, dia sudah pergi. Setelah Albert pergi, Olivia berkata pada sahabatnya, Albert benar-benar sudah jauh lebih dewasa. Junia mengamatinya dengan heran. Olivia mengetuk dahi sahabatnya itu dengan geli. Jangan menatapku seperti itu. Aku nggak menyukai Albert sebelumnya, sekarang juga nggak, kedepannya juga nggak bakal. Di mataku, dia akan tetap menjadi adikku. Bab 1220.
Junia menyentuh dahinya dan berkata, aku tahu kamu nggak pernah menyukai Albert. Hanya saja, aku takut kamu akan merasa bersalah. Tapi, Albert baik-baik saja kok sekarang. Dia adalah penerus bisnis keluarganya, jadi dia harus belajar untuk hidup susah dan menghadapi beberapa cobaan dulu, supaya bisa jadi lebih dewasa. Tante Desi menyuruhnya pergi bekerja ke sana untuk kebaikannya sendiri. Itu hal yang baik. Kenapa aku harus merasa bersalah? Ujar Olivia, duduk di depan meja kasir, mengeluarkan ponselnya dan berkata, aku mau laporan dulu dengan suamiku yang cemburuan itu. Jangan sampai dia salah paham. Olivia mengambil inisiatif untuk memberitahu Stefan terlebih dahulu. Itu jauh lebih baik daripada Stefan mengetahuinya dari para pengawal. Karena kebiasaan Stefan yang suka cemburu itu, kalau Stefan tahu dari pengawalnya bahwa Olivia bertemu dengan Albert lagi. Pria itu cemburu parah. Junia masuk ke dapur. Setelah beberapa saat, dia membawa sepiring anggur keluar, meletakkannya di atas meja kasir dan berkata, Albert yang beli. Anggur nggak berbiji yang kita sering makan. Gimana, papamu anak kandung atau bukan? Tanya Junia dengan peduli, setelah duduk. Anak kandung. Hasil tes DNA antara aku dan kakekku menunjukkan bahwa kami memiliki hubungan darah. Setelah aku mengeluarkan hasil tes DNA itu, dan setelah Yoga menjelaskannya pada kakek. Mereka jadi nggak berdebat lagi. Kami sudah menyelesaikan masalah itu dengan bernegosiasi dengan mereka. Olivia meraih satu ikat anggur kecil, mengambil satu buah anggur, lalu memasukkannya ke mulut. Anggur ini manis sekali. Melihat suasana hati sahabatnya yang bahagia, Junia tersenyum dan berkata, baguslah kalau sudah selesai. Mulai sekarang, kamu jadi nggak perlu berdebat dengan mereka lagi. Kami akan pulang ke kampung lagi besok, untuk menandatangani perjanjian dengan mereka. Aku baru akan membayar uangnya pada mereka setelah kepemilikan rumah itu dialihkan ke atas nama kakakku. Kalian akan membeli bagian rumah yang dimiliki mereka. Olivia bergumam mengiyakan, lalu berkata, solusi yang mereka usulkan adalah kami membeli bagian mereka, atau mereka yang membeli bagian kami. Kakek dan nenek nggak punya banyak tabungan lagi. Kalau mereka yang membeli bagian kami, jadinya harus mengeluarkan lebih banyak uang. Anak-anak dan cucu-cucunya itu nggak ada satupun yang bersedia mengeluarkan uang untuk membeli rumah itu. Kakek sangat marah, lalu menyuruh kami untuk membeli bagian rumah mereka. Lalu, dia akan menyimpan uangnya untuk digunakan di masa tua. Kemudian, kakek dan nenekku akan tetap tinggal di rumah kami. Dia menyuruh anak-anaknya itu untuk membayar uang sewa, listrik dan air. Aku awalnya nggak mau perhitungan dengan mereka. Tapi, mereka masih saja ingin menang sendiri dan mengambil keuntungan sendiri sampai sekarang. Jadi, aku juga ikut perhitungan dengan mereka. Anak kandung kakekku juga bukan hanya papaku seorang. Dia punya 4 anak laki-laki. Papaku sudah nggak ada, tapi dia masih punya 3 anak laki-laki. Berdasarkan cara orang desa menafkahi orang tua, kalau orang tua masih bisa mengurusi diri sendiri, kebanyakan orang akan mengeluarkan uang untuk biaya hidup, atau bergiliran untuk menampung orang tua untuk hidup bersama mereka di rumah. Mereka nggak seharusnya tinggal di rumahku selamanya, kan? Makanya aku mau mereka membayar. Aku nggak kekurangan uang, tapi aku nggak mau mereka memanfaatkan kami. Junia berkata, memang begitu seharusnya. Kalau mereka bisa memanfaatkan situasi, mereka pasti akan mengambilnya. Kalau harus menafkahi kakek dan nenekmu, mereka pasti akan mendorong semua tanggung jawab itu padamu. Bobby bilang kalau kakekku punya harta warisan, dia mau dapat bagian. Tapi, menafkahi kakek nggak ada hubungannya dengannya. Dia bilang kakek itu orang tua ayahnya, bukan orang tuanya. Menafkahi kakek nggak ada hubungannya dengan dia yang hanya seorang cucu. Kakek sangat kesal mendengarnya. Meskipun Adi akhirnya harus menghadapi situasi seperti ini karena karma, Olivia tidak merasa senang dan merasa kakeknya itu pantas mendapatkannya. Dia hanya merasa kebaktian orang tuanya terhadap kakeknya itu sia-sia. Ketika masih hidup, kedua orang tuanya sangat berbakti pada kakek dan neneknya. Namun, semakin berbaktinya mereka, kakek dan neneknya semakin tidak menyukainya. Setelah meninggal, kakek dan neneknya masih ingin memanfaatkan semua yang orang tuanya miliki. Junia berkata, bukannya Bobby itu cucu kesayangan kakekmu. Bobby kan bekerja di Sanjaya Group waktu itu, gajinya sampai miliaran per tahun. Memang pantas sekali pria itu dipecat oleh Amelia. Orang seperti itu nggak boleh dibiarkan sukses. Kakekku mau merebut rumah dan tanah ini kan karena ingin memberikannya untuk Bobby.
Perkataan Bobby tadi itu membuat kakek sangat marah, sehingga dia langsung setuju dengan solusi yang kami berikan. Olivia pikir, kakeknya begitu cepat mengalah kali ini karena terluka mendengar perkataan cucunya itu. Namun, bagaimanapun juga, masalah rumah itu sudah terselesaikan. Cerita bersambung.